Kita jualan hewan hidup, resikonya pasti ada kematian. Jualan apa aja laku untuk mahasiswa itu. Itu modalnya cuma urunan 80.000 per orang dulu. Perkenalkan, saya Afri dari Kedai Satwa. Saya di sini sebagai pemilik ya, tapi juga sekaligus melakoni usaha ini juga. Kedai Satwa itu seperti pet shop pada umumnya, cuman yang membedakan kita selain jual pakan dan aksesoris, kita juga jual hewannya. Kita mulai mainan hewan itu di pertengahan tahun 2013, itu pas masih kuliah ya. Awalnya Kedai Satwa ini bertiga mas dulu. Saya sama dua teman saya. Itu modalnya cuma urunan 80.000 per orang. Terus dari 80.000 itu kita belikan perlengkapan hewan dulu. Terus kita jual lagi. Dulu jualnya kita di toko bagus mas. Sekarang udah nggak ada sih. Terus di modal urunan 80.000-an tadi kita putar lagi mas. Jadi nggak langsung dibagi hasilnya. Jadi dari 80.000 itu dibelikan barang, dijual. Terus dibelikan barang lagi, dijual sampai jadi banyak kayak gini. Ini dulu awalnya dari 80.000 aja. Selanjutnya mulai ada toko itu di tahun 2014-15 kalau nggak salah. Di sini udah toko yang kedua pindahan. Sekarang kita di Jalan Magelang KM 5,5 sama satu lagi ada di Jalan Kaliurang KM 8. Di Kedai Satwa ini kita ada berbagai macam hewan peliharaan, hewan-hewan eksotis kayak reptil, terus mamalia kecil, ada sugar glider, landak mini, hamster, dormice, ada juga tarantula. Selain itu juga ada perlengkapannya, pakannya, kebutuhan semua hewan ada di sini. Kita juga ada jasa grooming, sama kita juga biasa dipanggil ke sekolah-sekolah untuk edukasi mas. Kalau pet shop ini sebenarnya di Jogja tuh udah banyak banget pet shop. Cuman kebanyakan memang pet shop yang ada itu hanya menyediakan pakan dan aksesoris, terutama untuk anjing dan kucing. Nah, yang membedakan di Kedai Satwa ini, kita ada hewannya. Itu yang jadi nilai lebih. Untuk perawatan menyesuaikan hewannya ya, kayak ular ini minim perawatan. Kalau reptil-reptil tuh ada beberapa yang butuh jemur rendam tiap hari, ada juga yang cuman maintenance-nya cuman seminggu sekali. Kayak ular ini kan ngasih makan seminggu sekali, otomatis juga bersihin kotorannya cuman seminggu sekali. Berbeda dengan yang mamalia, itu butuh perawatan tiap hari, kayak ngasih makan, ganti alas, itu lebih rutin daripada yang reptil. Di sini di tiap toko kita ada 2 orang, itu shift 8 jam untuk kipernya. Terus untuk yang ngurusin penjualan online, balas chat itu juga ada 1 orang. Totalnya kita ada 5 orang. Tugas kalau yang jaga toko itu melayani pembeli sama ngerawat hewannya. Kalau yang CS online itu ngurusin penjualan di marketplace sama balas chat. Tentunya karena ini udah cukup lama, jadi ya pasti ada aja suka dukanya. Tapi lebih banyak sukanya mas, karena kita juga senang kan ngelakoni ini. Awalnya kita seneng pelihara hewan, jadinya enjoy aja ngelakoninya. Kalau dukanya, paling kalau pas lagi musim banyak yang mati hewannya itu sedih mas. Iya, di era pandemi sangat ngefek ya mas itu mas, terutama di jam buka tutup toko itu dulu ada pembatasan jam ya, itu kita ngikutin aturan pemerintah. Kalau di hewan ini malah kemarin permintaan naik mas, nah tapi sayangnya suplainya kurang jadinya malahan. Itu sih, cuman memang banyak kemarin yang pada gulung tikar, alhamdulillahnya kita masih aman, masih bisa berjalan kemarin. Cara pemasaran kita selain di toko offline, buka cabang, itu juga kita dari online mas. Kita jualan juga di beberapa marketplace, di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok. Kita juga lewat pemasaran pakai Instagram, Facebook, kayak gitu. Kita juga beberapa kali ikut event, kalau pas lagi ada event di mall, biasa kita ikut juga. Kita cabang ada 1 di Jalan Kaliurang, KM 8. Dulu sebenarnya sempat kita buka di Kulon Progo di tahun 2016-17 kalau nggak salah. Cuman bertahan 2 tahun, di sana masih kurang peminatnya, jadi terpaksa kita tutup, kita fokus di Sleman aja sementara ini. Tapi harapannya nanti ke depannya ada beberapa cabang lagi di tiap kota mudah-mudahan. Prospek ke depan, usaha ini tetap masih bisa berjalan sih mas. Di Jogja ini kan dia banyak pendatang baru, banyak mahasiswa, dan pasar kita itu kebanyakan mahasiswa selain anak-anak ya. Jadi buat temen di kos
Harga produk kita ngikutin di pasaran mas. Terus kalau kayak aksesoris, pakan gitu kan rata-rata udah ada harganya jual segitu. Jadi kita ngikutin pasar. Kalau yang hewan itu tergantung keunikannya masing-masing. Ada beberapa hewan yang bisa dihargain lebih tinggi, ada yang lebih rendah, macam-macam mas. Naik turun iya mas, kayak ngikutin tren juga. Dulu tuh sugar glider harganya di tahun 2015-an itu masih di atas 400, saat ini udah mulai turun. Hewan di sini kalau buat yang unik banyak sih mas. Ada beberapa hewan yang masih jarang di pasaran, kayak dormice itu kan masih belum banyak yang pelihara. Itu kita ada sama ular-ular kecil yang warna-warni kayak gini. Kalau yang senang ular pasti senang mas. Hewan yang lagi banyak dicari, kalau yang nggak ada matinya itu hamster mas. Hamster itu hampir semua orang suka, dari anak-anak sampai yang dewasa itu pada senang kalau hamster. Hamster lebih stabil harganya. Kalau yang lain kayak reptil ini pasarnya lebih sempit ya. Di sini untuk harga hewan mudah-mudahan relatif murah dibanding tempat lain. Untuk marmut di sini mulai dari 30 ribuan aja udah dapat. Untuk sugar glider mulai dari 300-an. Untuk hamster dari range 15.000 sampai 100 ribuan juga ada. Untuk reptil, ular ini beragam. Ada dari yang ratusan sampai jutaan juga ada. Hewan-hewan lain sebenarnya masih banyak mas. Nanti langsung kontak admin aja buat harga masing-masing. Kita yang ternak sendiri ini ada hamster, terus ada ular beberapa jenis kita ternak, landak mini, sugar glider, sama tikus mencit yang buat pakan reptil kita juga ternak. Omset lumayan mas, bisa buat gaji teman-teman yang di sini, bisa buat hidup. Ya, untuk usaha ini kalau dibilang high risk juga sebenarnya high risk karena berhubungan tadi dengan makhluk hidup, jadi ya resikonya ada kematian. Untuk menanggulanginya ya tiap hewan kita harus tahu care sheet-nya, tahu cara perawatannya untuk meminimalisir kematian tadi. Untuk tips, kalau pengen pelihara hewan, pahami dulu cara merawatnya, terus nanti baru mulai pelihara, itu harus benar-benar dirawat dengan baik. Soalnya kalau yang berhubungan dengan makhluk hidup, memang kita harus lebih ekstra perawatannya. Kalau untuk yang usaha pet shop, tentunya usaha ini tuh masih banyak peluangnya, jadi masih bisa dicoba. Buat teman-teman area Jogja khususnya, boleh merapat ke Kedai Satwa di Jalan Magelang KM 5,5 sama di Jalan Kaliurang KM 8, map aja Kedai Satwa gitu, nanti udah ketemu. Dapatkan berbagai hewan lucu dan menarik di tempat kita yang jarang ditemui di tempat lain tentunya. Buat yang pengen kepo-kepo koleksi kita ada apa aja, boleh follow Instagram kita di Kedai Satwa Indonesia, ada TikTok juga Kedai Satwa, di follow ya. Pesan buat anak-anak muda yang mau mulai usaha, jangan ragu, bekerja keras saja intinya. Jangan terlalu percaya sama keberuntungan, karena keberuntungan itu katanya bisa diciptakan. Jadi ciptakan keberuntunganmu sendiri. Yang sudah boleh pulang.